rangkaian kegiatan workshop ya setelah 1 tahun kemarin sempat vakum, ini mungkin sudah tahun keempat ya dari PKI itu dari 2020 kalau nggak salah. Dan untuk tempat ini ditekankan kepada penguatan pembelajaran mendalam ya sekarang anak-anak yang diberi, terutama bagaimana menciptakan sebuah formulasi kurikulum penyelarasan antara SMK dengan industri itu mungkin goalnya ya. Komitmen di tahun 2025 saat ini dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat kepada kita semua. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusannya untuk siap bekerja menduduki jabatan tertentu perlu memberikan pemahaman yang dapat memupuk ketiga unsur tentang pendidikan yang sangat memegang peranan penting di industri yang sebagai sinkronisasi kurikulum ini. Jadi kalau misalkan di perusahaan dengan di sekolah itu pasti akan membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan karakter. Kemudian Direktorat PTN juga salah satu programnya berupaya meningkatkan kerjasama dengan IMSA atau industri dunia usaha dengan dunia kerja, dengan tujuan untuk membangun kemitraan SMK dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan SMK untuk memasuki dunia kerja. Sudah ada di kurikulumnya, apakah selaras atau tidak selaras? Jadi apakah memang dibutuhkan tidak diisi dengan elemen yang Anda inginkan? Apakah memang sesuai? Berarti saya akan coba ya. Kalau misalnya masukannya dari industri itu sebaiknya seperti apa? Boleh dikatakan. Jadi di sini mungkin saya akan mengajukannya sesuai kurikulum dengan 5 kolom. Misalkan kalau ini kayaknya ditambahin apa? Boleh ditambah kolom di sini. Atau misalkan kalau bukan proses yang instan untuk bisa menghasilkan tingkat penyerapan mungkin ya kalau istilahnya di kami di orang-orang HR, penyerapan dari lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi yang diserap sama industri ini, peningkatannya seperti apa dan bagaimana kondisinya di tahun-tahun sekarang ya. Ternyata kalau berdasarkan pengalaman saya di industri untuk penyerapan setelah masa COVID ini itu turun drastis ya. Kebutuhan industri akan tenaga kerja itu tidak seimbang dengan lulusan yang lama, dan itu masih berjalan sampai dengan sekarang karena kondisi industri sendiri yang memang sedang tidak baik-baik saja ya. Saatnya udah di step 8 sekolah ini udah mau siap nih, udah mau lari nih, tapi tetap tegak udah gitu ya, karena baru sampai di step 4. Nah, inilah yang selalu jadi permasalahan besar di industri, karena bagaimana industri itu harus mengikuti dengan cepat apa yang diinginkan oleh customer. Customer itu sekarang nggak ada sabar-sabarnya. Ya, customer itu lebih tema kita hari ini adalah apakah materi yang diberikan kepada siswa saat ini masih sesuai dengan kebutuhan industri atau tidak. Nah, kalau basic materi yang berkaitan, mungkin kalau di saya kan industrinya pakaian gitu ya. Basic materinya fundamental mengenai materi baju itu masih sesuai, karena ya baju itu basicnya dasarnya adalah yang siap pakai gitu ya. Bentukan dasarnya tetap sama, proses yang dilakukannya pun tetap sama.
Yang berbeda adalah satu, trennya mungkin ya. Trennya berbeda. Lalu kebutuhan akan occasion-nya gitu ya, akan acara. Jadi yang harus dipersiapkan adalah adaptasi perubahan yang tadinya manual mampar ngetam berdasarkan rumus gitu ya, cara kerjanya diampar. Nah sekarang cara kerjanya adalah teknologi, ada aplikasi. Nah di adaptasinya adalah anak-anak kita harus beradaptasi dengan aplikasinya. Sama industri sifatnya variasi ya. Jadi kalau di mungkin ada bahasa programmer yang dulu mah udah apa gitu ya, sekarang mah udah ada Python gitu ya. Beradaptasi dengan perubahan mungkin yang termasuk penggunaan mesin atau peralatan yang juga mungkin ya. Tinggal menjalankan. Nah, tinggal menjalankan ini proses di sebelumnya ini yang memang harus kita informasikan. Basicnya adalah sama, misalnya jahit, kalau menjahit sih masih tentu ya ada manualnya. Basicnya bikin pola yang lebih banyak sudah informasinya. Bikin pola sekarang malah ada yang ukurannya pengen dari berapa sampai berapa, bahan yang akan dipakai yang mana itu akan jawab. Nanti outputnya itu pola itu tinggal pakai itu, jadi kita tinggal print out saja gitu bentukannya seperti itu. Nah yang harus diadaptasi, yang harus disiapkan dari anak untuk beradaptasi adalah terima kasih kepada Ibu MC atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan materi ini, sebelumnya saya mengapresiasi Bu ya, ini sangat menarik, sangat bagus sekali buat kami di jajaran pendidikan. Nah terkait dengan statement Ibu tadi bahwa ada gap, ada kesenjangan antara dunia industri dengan kurikulum Ibu ya, seperti itu. Dimana industri ini kan sepertinya kalau secara level udah 3 misalnya tadi dikatakan, sementara di tatanan pendidikan kurikulum kita masih 1. Tapi begini Bu, barangkali apakah ini ada kaitannya dengan kebijakan yang sifatnya sentral dari atas itu? Kami ini kan hanya pelaksana ya kurikulum, kami ini kan teknis. Sementara pemegang kebijakan kurikulum nasional itu sendiri kan ada di tatanan atas dan kebijakan nasional itu sendiri. Nah menurut Ibu, ini kami seperti ini artinya ada gap antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Ada kaitannya dengan itu tadi pemegang kebijakan yang diberikan kepada kami, atau murni ini adalah kewenangan kami untuk mengejar gap itu sendiri? Karena setidaknya kita sendiri kan di dunia pendidikan yang namanya kurikulum kan berganti-ganti Bu ya, ini dan itu, ini belum selesai ada lagi, itu kan setidaknya jadi PR gitu. Seperti itu. Jadi apakah menurut Ibu dari apa yang bergerak di dunia industri ini tetap saja ada hubungannya dengan yang di atas, atau kami sendiri yang harus menyesuaikan gap itu sendiri? Terima kasih Ibu. kurikulum itu sudah pasti ada aturan khusus ya, karena berkaitan dengan kebijakan dinas pendidikan gitu ya. Sementara kami sebagai pengguna lulusan gitu ya, mau tidak mau kami pinter-pinter gitu ya, pinter-pinter mensiasati si gap ini. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu ketika kita menerima karyawan baru, minimal ada yang namanya masa training. Makanya ketika kita seleksi itu, kita mencari kandidat-kandidat yang memang sudah punya gambaran tadi, gambarannya punya fundamental dasar yang kuat gitu. Nanti supaya apa? Supaya ketika di training adaptasinya cepat. Nah, kalau misalnya sekolah harus mengejar-ngejar sendiri, PR banget gitu ya. Karena tidak semua sekolah punya kewenangan ke sana juga.
tingkat kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan. Jadi gap ini kalau di industri kan disiasati dengan training, lalu pemilihan kandidatnya. Jadi kami memilih kandidat yang dasarnya. Dari sisi memang sendiri beralasan antara SMK dan industri dan bukan hanya berkaitan dengan lulusan SMK saja, maksudnya di proses pembelajaran pun diharapkan dari sisi materi terutama di produktif itu bisa selaras dengan industri kita. Nah ini yang jadi permasalahan, misalkan ya di sekolah itu dari sisi alat teknologi itu masih jauh dari industri, pasti jelas pasti akan berbeda ya Bu ya. Nah ini gimana tipsnya mempersiapkan siswa agar bisa mengikuti atau bisa beradaptasi nanti dengan perkembangan teknologi di industri, sementara di sekolah saja tadi ya belum sama gitu ya dari teknologinya. Gimana caranya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang sama itu kenyataannya ketika proses yang harus dikejar itu harus cepat gitu ya, sementara anak-anak kita gitu kan, ini adalah hal yang baru gitu ya, hal yang baru, mau tidak mau kita harus mulai dari sekarang, mulai dari sekolah juga membiasakan hal-hal yang bikin anak itu jadi lebih suka untuk memulai hal-hal baru, suka aja dulu, ya, suka aja dulu, dan diapresiasi. Nah, kadang-kadang proses ini memang gampang-gampang susah, gitu ya, gampang-gampang susah gitu ya, karena pada kenyataannya ketika kami mencari kandidat gitu ya, saat ini kami tidak mencari kandidat yang spesial harus punya IQ sekian ratus atau gimana gitu ya. Kami malah sekarang mencari kandidat yang punya motivasi, mereka yang ingin belajarnya tinggi, karena yang kami rasakan sekarang ini adalah banyak hal yang memang harus segera dipelajari dan harus segera bisa. Jadi untuk teknologi yang memang setiap kali kita kejar dan terus-terusan ternyata nggak terkejar gitu ya, ternyata bukan mengejar teknologinya, tapi mengejar kebiasaannya untuk mau belajar terus, mau mulai dan nggak takut gitu untuk memulai hal yang baru. Jadi kami ini biasanya dikasih coach gitu ya, dikasih dorongan untuk ayo gitu, salah itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu salah terus-terusan. Itu selalu disampaikan begitu, apalagi kami ketemu dengan tim-tim yang kreatif gitu ya, orang-orang mereka nggak punya formulasi ini bakalan jadi laku, ini akan bakalan jadi hits, tidak punya formulasi. Tapi ada lagi ya, ayo bikin sesuatu yang baru, jangan takut. Kalau jalan-jalan gimana? Kalau mau laku gimana? Jadi kita belajar dari situ, dan itu berulang-ulang ya. Memang mentality yang kita persiapkan adalah lebih ke mentality. Karena kan anak-anak itu mengerjakan banyak hal juga, itu pakainya itu gitu, dan itu tidak bisa dibendung gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan di perusahaan gitu, keterlibatan dengan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, dari sisi negatif sama positifnya di perusahaan itu seperti apa, dan bagaimana perusahaan menyelaraskan antara artificial intelligence ini untuk kami yang ada di sekolah. Saya juga terima kasih.
Kami di industri pakai teknologi AI juga, karena secara segi positifnya, kalau di sisi customer service ini sangat membantu. Jadi kalau dulu customer service itu manual sekali menjawab satu persatu gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan customer gitu ya. Nah kalau sekarang karena sudah ada teknologi itu dan teknologi itu diadaptasi dulu sesuai dengan karakteristik dari perusahaan kita, itu baru diterapkan. Nah jadi AI ini sangat membantu proses pelayanan. Jadi untuk pelayanan ini sangat terbantu dengan adanya AI. Dulu satu customer service itu hanya mampu misalnya menjawab 100 pertanyaan dari customer per hari. Kalau sekarang sudah berkali-kali lipat karena dibantu sama AI. Terus customer service-nya kerjanya apa? Oh bahagia, gitu ya. Customer service-nya berarti mereka adalah lebih yang di belakangnya, gitu ya. Yang dia yang punya otaknya, gitu ya. Dia ini tetap hanya alat bantu saja. Gitu. Orangnya mana? Orangnya adalah ya dia yang jadi mesin yang dia yang jadi penusuk idenya. Dulu beberapa mungkin sekitar setahun yang lalu gitu ya, AI itu masih hanya menjawab. Sekarang sudah sampai bisa bikin nota. Jadi customer service ini tinggal mengecek saja notanya sudah sesuai apa belum. Bilang merah, Bapak Ibu tepuk tangan satu kali. Kalau bilang kuning, kalau saya bilang kuning, Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Kalau putih, tidak tepuk tangan. Oke, siap? Nanti kalau ada yang nggak sesuai aturan, ke depan nyanyi ya. Ini putih nggak tepuk. Siap, Bapak Ibu? Jadi tadi kalau yang nggak sesuai aturan bisa nyanyi, kuning. Siap kan? Kuning. Kuning. Pak Obay nyanyi, Pak Obay nyanyi.